Jika teman-teman adalah anak arsitektur atau yang masih berkuliah di jurusan arsitektur, dengarkan video ini baik-baik. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan baik, sehat, dan tidak kurang satu apapun. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, di video kali ini aku bakal ngebahas salah satu hal yang juga sangat sering sekali menjadi pertanyaan gitu, bagaimana untuk bisa terus survive di jurusan arsitektur gitu. Dan di video ini aku akan berbagi pengalaman lagi dengan teman-teman mengenai cara aku pribadi untuk bisa survive di jurusan arsitektur itu sendiri, teman-teman. Karena memang ketika aku masuk ke jurusan arsitektur itu tidak ada persiapan sama sekali. Itu memang tidak ada sebuah kesengajaan gitu. Aku ingin masuk ke jurusan arsitektur karena dulunya itu aku berpikir bahwasanya ketika aku masuk ke jurusan arsitektur hanya akan dituntut untuk bisa menggambar, hanya akan dituntut untuk bisa mendesain rumah dan seterusnya gitu. Tapi ternyata teman-teman, ketika aku masuk ke dunia arsitektur, ketika aku berkuliah di jurusan arsitektur, aku banyak sekali menemukan hal-hal yang di luar ekspektasi aku, teman-teman. Sehingga itu membutuhkan sebuah effort yang lebih lagi untuk bisa survive di kuliah dan bisa survive lagi di dunia kerja gitu, teman-teman. Nah, ada beberapa hal yang aku ingin share ke teman-teman semua tentang bagaimana cara aku dulu atau cara aku sampai saat ini bisa survive di jurusan arsitektur. Dan mungkin hal ini bisa sedikit membantu teman-teman yang mungkin lagi memang lagi galau atau lagi memang stres berkuliah di jurusan arsitektur, dan mungkin cara ini bisa membantu sedikit meringankan teman-teman di luar sana yang sedang merasakan hal yang sama saat kuliah atau saat bekerja sekarang ini, teman-teman. Memang teman-teman, di dunia arsitektur kita banyak sekali dituntut untuk bisa banyak memiliki referensi, kemudian mengerti tentang tahapan-tahapannya dan seterusnya gitu, teman-teman. Bahkan tidak hanya itu, teman-teman, tapi kita juga dituntut untuk bisa menganalisis dan memecahkan masalah di arsitektur itu sendiri gitu. Nah, hal-hal yang seperti ini membuat kita sebagai anak arsi atau sebagai orang yang sudah lulus di jurusan arsitektur dan bekerja saat ini di bidang arsitektur membutuhkan waktu yang cukup lama atau waktu yang cukup panjang dalam memproses ide-ide kita gitu, memproses gambar kita, memproses karya kita di dalam pekerjaan kita maupun di dalam tugas-tugas kita gitu. Nah, terkadang waktu yang disediakan ke kita itu juga cukup singkat, teman-teman, sehingga kita juga akhirnya bergadang kemudian mengakhirkan diri kita untuk bisa terus terjaga ya di malam hari, berpikir kreatif dan dipaksa gitu, teman-teman. Padahal semestinya ketika kita berpikir tentang sebuah karya, sebaiknya kita tidak ada keterpaksaan di dalam itu. Karena ketika kita sedang terpaksa, kreativitas kita itu terkadang juga ini, teman-teman ya, terkadang juga mampet gitu ya. Kadang-kadang juga tidak menemukan solusinya gitu atau stuck gitu, teman-teman. Nah, ada dua cara yang biasanya aku gunakan untuk bisa survive gitu di bidang ini atau di jurusan arsitektur ini, teman-teman. Yang pertama adalah dengan sering bertanya, teman-teman. Nah, hal ini yang sering banget jarang dilakukan karena memang kita itu kebanyakannya malu atau memang memiliki gengsi terlalu tinggi gitu, teman-teman. Karena ketika kita tidak bertanya kepada orang yang sudah paham atau orang yang lebih dulu mengerti tentang hal itu, kita akan stuck di titik kita itu, teman-teman. Dan kita tidak akan bergerak sama sekali. Bahkan kita bisa jadi akan menjadi orang yang sok tahu gitu, teman-teman, di bidang itu gitu. Nah, ketika kita dapat tugas nih dari dosen atau dari pekerjaan kita mengenai sebuah proyek atau sebuah pekerjaan yang memang akan dikerjakan atau memang lagi ditugaskan, nah kita akan memulai melakukan tugas itu atau mulai melakukan pekerjaan itu dengan beberapa riset-riset kecil, teman-teman. Mungkin bisa jadi dengan
melihat preseden atau melihat literatur-literatur yang sudah ada, yang sudah dilakukan oleh orang-orang sebelum kita gitu. Atau bahkan ketika kita memiliki senior atau orang yang memang kita tuakan dalam hal itu, kita bisa bertanya gitu tentang apa sih proses yang harus kita lalui pertama kali gitu, atau apa sih yang harus saya lakukan gitu untuk bisa mencapai goals yang memang sedang dikejar atau deadline yang sedang dikejar gitu. Nah, kadang-kadang teman-teman, brainstorming seperti ini atau diskusi-diskusi ringan seperti itu akan memberikan solusi-solusi juga kepada kita yang mungkin lagi stuck gitu atau tidak terfikirkan jalan keluarnya gitu teman-teman. Aku pernah teman-teman waktu di kuliah dulu itu memang bertanya kepada senior yang memang aku anggap bisa memberikan solusi terhadap problem aku ketika itu teman-teman, yaitu ketika aku stuck di ide desain. Bahkan tidak hanya senior, bahkan orang teman-teman aku yang memang sudah menyelesaikan tugas itu, aku juga bertanya kepada dia bagaimana caranya bisa menemukan ide seperti itu gitu. Nah, kadang diskusi-diskusi ringan atau brainstorming yang seperti ini akan membentuk pola pikir kita teman-teman, membentuk pengalaman kita dalam berpikir secara cepat gitu teman-teman. Dan kita menyimpan itu di library kepala kita. Dan suatu waktu ketika kita mendapatkan suatu problem atau suatu kondisi yang sama, itu akan membuat kita memanggil lagi ingatan kita bahwasanya, oh ternyata dulu aku pernah nih diskusi sama si A atau si B tentang hal ini gitu. Dan aku rasa solusi yang kemarin aku terapkan itu bisa aku terapkan juga di sini gitu. Walaupun dengan metode atau mungkin objek-objek yang digunakan itu berbeda gitu teman-teman. Tapi ketika kita mempunyai pola pikir yang sama dengan yang dulunya, sewaktu kita brainstorming dulu dengan senior kita atau teman-teman kita, itu akan mempercepat langkah kita dalam mencari solusi atau menemukan solusi terhadap pekerjaan kita. Jadi kita tidak terlalu stres gitu, kita tidak memendam stres kita sendiri gitu teman-teman. Bahkan kita juga bisa menyelesaikan tugas-tugas kita itu dengan santai dan tepat waktu gitu. Kalau memang kita benar-benar mencari preseden, mencari referensi literatur, bahkan berdiskusi ini intens ya teman-teman ya. Atau bahkan dulu aku juga pernah berdiskusi langsung dengan dosen yang mengampu mata kuliahnya teman-teman. Atau kepada kalau di dunia kerja mungkin kepada orang yang sudah profesional di bidang itu gitu. Nah, kita langsung aja datang gitu ke dosen yang bersangkutan, minta waktunya kalau memang beliau lagi senggang ya, memang lagi tidak ada pekerjaan yang menuntut beliau harus kesana kesini, kita bisa minta waktu beliau untuk bisa berdiskusi mengenai tugas ini gitu. Dan alhamdulillahnya itu merupakan suatu jalan yang membawa tugas-tugas aku dulu itu atau bahkan seminar dan tugas akhir aku dulu itu benar-benar berasa seperti kayak sangat penuh analisa teman-teman, penuh pertimbangan dan akhirnya mendapatkan nilai yang terbaik gitu. Dan kita bukan hanya membahas tentang nilainya di situ teman-teman, tapi bagaimana cara kita berpikir dan membentuk pola pikir kita dari pengalaman orang lain gitu. Dan ini akan menjadi sebuah investasi besar bagi diri kita di masa yang akan datang. Nah teman-teman, cara kedua yang sering juga aku lakukan dulu adalah dengan memahami arsitek itu secara digital. Karena memang ketika kita berbicara arsitektur, mungkin kita juga akan berbicara tentang beberapa teori-teori, beberapa analisa-analisa, tapi jangan juga mengkesampingkan digitalisasinya teman-teman. Karena sekarang ini arsitektur itu juga bergerak beriringan dengan digitalisasinya. Nah, ketika kita ingin mengupgrade diri kita, ketika kita ingin survive di arsitektur secara konstan ya teman-teman ya, berarti kita juga harus ikut mengikuti arus perkembangan arsitektur itu sendiri ya, dengan cara mengupgrade diri kita terhadap software-software yang memang sekarang lagi digunakan di arsitektur. Misalkan ada Archicad, kemudian ada SketchUp, AutoCAD, dan seterusnya lah yang berhubungan dengan perencanaan gitu teman-teman. Nah, terkadang hal-hal seperti ini itu akan membuat kita terpacu lagi untuk bisa mengupgrade skill kita gitu teman-teman. Sehingga dalam pekerjaan pun kalau misalkan kita sudah terbiasa, itu akan membuat kita cepat dalam menyelesaikan desain atau cepat dalam menyelesaikan gambar kerja kita. Sehingga kita tidak mengulur-ulur waktu atau menunggu-nunggu orang lain menyelesaikan tugasnya, terus kita lihat dan kita contoh dan seterusnya gitu. Tapi kita bisa memulai dengan diri kita sendiri gitu, tanpa harus melihat punya orang lain gitu teman-teman. Ada hal yang menarik teman-teman mengenai cara aku survive ini gitu. Setelah aku lihat-lihat dan breakdown kembali, ternyata cara yang paling simpel untuk bisa survive di jurusan arsitektur itu atau memang di bidang arsitektur itu adalah dengan memperbanyak referensi desain.
ini adalah hal yang mutlak juga mungkin menurut aku teman-teman, karena tanpa referensi desain, tanpa banyak library di kepala kita juga tidak bisa terlalu mengulik-ulik konsep yang akan kita laksanakan di perancangan kita teman-teman, atau di desain kita, atau bahkan kita akan stuck dengan gaya yang itu-itu aja gitu teman-teman, tanpa juga melihat bahwasanya ternyata ada beberapa teknologi-teknologi baru atau material-material baru yang bisa kita praktekkan gitu di karya kita gitu, sehingga karya kita ini akan semakin sempurna, atau paling tidak karya kita ini sudah memiliki keunggulan dari karya-karya kita sebelumnya gitu. Nah, terkadang kalau misalkan kita tidak mempunyai referensi atau kita tidak melihat preseden, bahkan kita tidak memulainya dari melihat standar-standar yang digunakan dalam pendesainan suatu project gitu, kita tuh kadang-kadang ngambang teman-teman. Kadang-kadang kita hanya berpikir bahwasanya ini akan menjadi sebuah karya yang menarik, ini akan menjadi sebuah karya yang wah dan seterusnya gitu, tanpa kita memikirkan pertimbangan-pertimbangan sebelum itu atau setelah itu gitu. Nah, maka dari itu ketika kita melihat referensi, ketika kita melihat portofolio orang lain dalam memecahkan masalah secara arsitektur, kita akan juga semakin berkembang dengan cara pola pikir kita sendiri gitu, dengan cara yang kita temukan sendiri pada akhirnya gitu teman-teman. Jadi tujuan kita mengumpulkan referensi-referensi itu adalah untuk menjadikan pola pikir kita makin matang lagi dalam memecahkan masalah secara arsitektur gitu teman-teman. Oke teman-teman, aku rasa segitu dulu video kali ini teman-teman, dan aku harap video ini juga bisa bermanfaat bagi teman-teman di luar sana yang lagi survive di jurusan arsitektur maupun di bidang arsitektur. Begitu juga aku teman-teman ya, dan semoga kita bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya dalam bidang ini, dalam jurusan ini gitu teman-teman. Oke teman-teman, thank you so much for watching teman-teman, dan jangan lupa klik like, comment, dan subscribe di video ini, dan jangan lupa juga di share video ini teman-teman, untuk terus membantu aku mengembangkan channel ini menjadi lebih baik lagi ke depannya teman-teman ya. Thank you so much for watching teman-teman. Keep positive, semangat kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.